Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan masuk. Permisi Bu. Iya. Ibu senang sekali bisa bertemu Rani hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Bingung sih Bu, sebenarnya kalau dibilang baik, nggak baik ya. Tapi kalau dibilang nggak baik juga ya, kayak yang gue lihat itu kayak masih bisa senyum, kayak masih oke-oke aja. Cuma agak bingung aja sih Bu sekarang. Oke. Tadi Rani bilang bingung gitu ya. Nah, boleh kan ceritakan nggak bingungnya kenapa? Bingungnya tuh sekarang tuh ngerasa lagi banyak tekanan aja sih Bu. Lagi banyak tekanan. Rani datang ke sini karena mungkin ingin bercerita ke ibu. Nah, Rani boleh cerita apa aja ke ibu. Ibu akan senang hati gitu dengerin masalah Rani. Kita juga di sini ada asas kerahasiaan di mana cerita Rani ini nggak akan ibu sebarin ke siapa-siapa gitu. Jadi cuma kita berdua aja yang tahu. Dan di sini kita punya waktu 45 menit untuk bisa membicarakan tentang masalah Rani. Sebenarnya saya bilang makasih juga ya Bu, karena emang jujur udah bingung aja, nggak tahu cerita sama siapa gitu. Dipendam juga kan kita nggak enak ya Bu. Terus kalau ngeluapin juga, kalau ngeluapin ke sembarangan orang atau cerita sembarangan orang juga kan nggak baik ya, takutnya malah ada yang nyebarin cerita kita gitu lah pokoknya. Kayak gitu sih Bu kalau buat sekarang. Jadi tadi Rani bilang Rani lagi bingung lagi ada di masa antara baik dan gak baik gitu. Boleh ibu tahu bagaimana bingungnya? Bingungnya tuh karena sekarang tuh merasa ada tekanan, entah itu kayak dari rumah, dari orang tua, terus juga kayak dari tempat saya kuliah ya Bu gitu. Entah dari tugas dan juga ada apa ya, kayak harapan orang tua gitu lah. Emang bingung aja sih, maksudnya juga gak tahu harus ngapinnya kayak gimana. Tapi yang saya rasain tuh beneran gak nyaman aja gitu. Saya sampai tidur juga gak nyenyak, terus pasti komunikasi sama orang-orang lain juga apa ya, terbatas gitu jadinya. Jadi ruang interaksi saya juga berkurang, selain itu juga saya jadi lebih emosional gitu. Yang bikin saya mulai paling ngerasa gak nyaman tuh karena kebingungan saya itu kan gak tahu harus kayak gimana, terus jadi kayak sebel, kesel, jadinya saya emosional gitu loh Bu. Oke, jadi dari yang ibu tangkap ya tadi Rani itu mengalami banyak sekali tekanan dari mana-mana gitu ya, dari orang tua, dari teman, dari lingkungan, dan juga berdampak ke emosionalnya Rani gitu. Iya. Dan gara-gara itu juga Rani jadi gak nyaman sama lingkungannya Rani gitu ya. Ibu paham apa yang Rani rasakan pasti berat gitu. Lalu mari kita lebih dalam lagi gitu ya, mencari tahu sebenarnya tekanan seperti apa yang Rani rasakan. Kalau misalnya dari rumah tuh gak jauh dari akademik ya Bu, kayak gitu. Soalnya kan kebetulan keluarga saya juga orang yang bergelut di bidang akademisi gitu. Kayak misalnya bapak saya kan dosen gitu, terus mama saya juga kan intinya seorang pendidik lah. Keluarga saya yang lainnya juga dosen dan sebagainya. Terus otomatis jika lahir di lingkungan yang seperti itu kan kita harus mengikuti budaya yang ada ya Bu. Jadi ya mau gak mau saya harus ya kasarnya jadi dosen juga, atau misalnya jadi guru lah minimal. Dan tuntutan-tuntutan tersebut kan kalau misalnya kita mau jadi dosen tuh otomatis pendidikannya harus tinggi. Terus harapan orang tua juga kayak misalnya harus nilainya bagus, nilainya sempurna. Tapi sedangkan di kampus juga tuntutannya banyak, tugasnya banyak, terus juga lingkungan pertemanannya kan kurang begitu nyaman, terus juga dosennya kan beragam ya Bu, itu yang bikin saya kepikiran. Terus sekarang lagi double degree ya Bu, sekarang saya tuh lagi profesi sama lagi magister. Saya kan profesi psikologi sama magister psikologi. Sekarang magister psikologi, terus juga lagi profesi psikologi ya Bu. Sebenarnya orientasi saya ke depannya tuh pengen kayak buka praktik psikologi tuh, makanya di awal saya memang ininya buat profesi, tapi ternyata orang tua karena memang latar belakang kita pendidik, pengennya saya jadi dosen aja lah gitu. Tapi ya karena saya tuh sebenarnya nggak ada kayak basic ajar ya Bu, meskipun
mungkin saya sedang bersosialisasi gitu-gitu, tapi kan kalau misalnya ngajar itu harus ada kayak basicnya, belajar ilmu pedagogi dan sebagainya. Saya ngerasa saya tuh nggak ada basic di sana, tapi orang tua tuh menekan saya harus lah gitu jadi dosen. Kan kata dari saya bilang begini, kan bisa tuh jadi psikolog sambil ngajar katanya kayak gitu, sedangkan kapasitas saya juga nggak sebanyak itu tuh Bu. Kayaknya sekarang lagi bingung aja, di saat orang tua banyak menekan, kampus juga banyak menekan kalau tuntutan tugas, jadi ya saya stres lah istilahnya kayak gitu Bu. Oke, jadi intinya banyak tekanan yang kamu rasakan dan ketidaksesuaian ya antara apa yang kamu inginkan dan orang tua inginkan, seperti itu. Lalu kalau ibu boleh tahu dari skala 1 sampai 10, di mana 1 tuh kamu merasa nggak terlalu tertekan dan 10 tuh kayak kamu udah tertekan banget sampai stuck gitu, kamu nggak mau ngapain. Oke, paham. Kamu ada di skala berapa? Kayaknya 8 sih Bu. 8. Kenapa ada di 8? Karena benar-benar mempengaruhi kehidupan aku sekarang gitu, dari pola pikir, terus komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan rekan-rekan di lingkungan gitu, terus juga kayak pola hidup lah, kayak tidur, makan, istirahat dan sebagainya, benar-benar mempengaruhi kehidupan saya. Jadi sampai sekarang tuh saya stuck, mengerjain tugas juga dinanti, yang harusnya kan kalau misalnya kita punya ekspektasi tinggi ya dari orang tua, harusnya tuh saya lebih semangat belajar, tapi karena ini justru merasa menjadi tekanan buat saya malah jadi males gitu loh. Jadi kayak udahlah tugasnya nanti saya milih ngerjain hal lain yang rasanya lebih bisa bikin mood saya bagus, karena saya kadang mikir udahlah apa sih yang dikejar gitu loh, tugasnya nanti lagi aja. Sedangkan kan tujuan saya tuh emangnya lulus kuliah, tapi tugasnya aja nggak saya kerjain. Karena mau UAS, mau akhir semester kan Bu, tugas makin banyak, saya belum ngerjain tugas apa, jadi ya ditunda-tunda. Udah dari kayaknya sekitar 4 bulan ke belakang nih, saya mulai menunda tugas kayak gini. Oke, setelah menunda tugas itu dan kamu lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu yang bikin mood kamu bagus, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya kalau di awal tuh mungkin kayak dopamine effect ya Bu, gitu. Jadi ada kayak perasaan seneng aja, saya kayak merasa butuh lah. Sederhana kayak scroll TikTok, atau kadang kayak keluar main, nggak semua orang sendiri aja, kayak keluar muter-muter di mall, atau misalnya kayak ke kafe nongkrong, niatnya ngerjain tugas gitu-gitu, niatnya nyari tenang, nyari nyaman. Cuma ketika saya ngerjain itu tetap ada bagian dari hati saya yang salah deh, kayak gitu enggak deh gitu. Jadi awal saya niat nyari ketenangan, nyari kenyamanan, mungkin di awal tuh ada rasa tenangnya, tapi tetap ada perasaan resahnya karena saya tahu saya punya kewajiban. Oke, jadi kayak ada dua sisi berlawanan gitu ya dalam diri kamu, kayak di sisi lain kamu pengen seneng, tapi di sisi lain ada tekanan yang bikin kamu stres gitu. Betul. Oke. Tadi kamu bilang ada di skala 8, kenapa nggak di skala 10? Karena kalau 10 tuh kayaknya udah di fase yang aku ngedrop banget, yang sampai benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kalau 10 tuh kayak udah ngeblank aja, karena sebelum saya juga pernah ngerasain ada di fase yang 10 itu, makanya saya compare dengan keadaan sekarang, kayaknya ini nggak nyampe 10 deh gitu. Berarti sebenarnya masih ada hal baik gitu kan, sampai akhirnya kamu nggak sampai di skala 10. Lalu kamu ingin gitu kan, sekarang ada di skala 8, kamu ingin turun ke skala berapa? Nggak usah sampai langsung 1 gitu ya, nggak apa-apa. Paling yang standar nyaman tuh kayak 4 atau 5. Oke, 4 atau 5 gitu ya. Nah, lalu ibu ingin tanya, kalau misalnya kamu 5 itu kan kamu bilang 5 ya, 5 menurut standar kamu itu seperti apa? 5 tuh kalau menurut aku kayak aku ngerasa tetap punya tekanan, tapi aku oke gitu, aku tenang. Jadi tekanan itu tuh nggak bikin hidup aku yang ngesak gitu loh Bu. Terus aku tuh kadang orang harus dapet pressure dulu baru aku bisa jalan gitu kegiatannya. Meskipun kalau misalnya aku nggak dikasih pressure, aku nggak dikasih beban dan tanggung jawab, aku agak leleh gitu loh. Mungkin itu juga yang bikin orang tua nge-push aku terus-terusan biar aku tuh fokus sama satu tujuan gitu. Maksudnya mungkin niat orang tua juga baik ya, cuma kan aku ngerasa punya jalan hidup aku sendiri. Jadi
5 tuh antara aku tetap punya pressure, tapi aku tetap bisa ngejalanin semua tugas dan tanggung jawab aku dengan enjoy. Jadi pressure tuh bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi sebagai dorongan aja. Oke, berarti mari kita susun semuanya dari awal ya. Tadi kamu bilang kamu ada tekanan dari rumah, terus tekanan itu membuat kamu gak nyaman dan membuat kamu jadi lebih emosional. Lalu setelah kita gali lagi ternyata kamu sudah mencoba untuk kayak istilahnya tuh self healing gitu ya, tapi malah malah berlawanan juga dalam diri kamu sendiri gitu ya. Lalu sebenarnya apa kamu merasakan tekanan ini tuh yang khususnya yang dari rumah itu tuh udah dari kapan? Sebenarnya kalau di push terkait akademik itu dari kecil ya Bu, karena emang mungkin pembentukan karakter juga, terus habit di keluarga, culture-nya gitu kan tuh emang dari saya TK malah kayaknya kayak harus ikut les ini, les itu emang dibentuk buat provide. Apalagi kan saya anak perempuan pertama, saya punya kakak sebenarnya laki-laki dulu, cuma kan mungkin beda ini ya, beda pandangannya, beda penanganannya juga kan dari orang tua ke laki-laki sama anak perempuan. Jadi ke aku mungkin pressure-nya lebih kuat karena dirasa perempuan tuh, orang tua aku mikirnya dari itu perempuan tuh sekarang harus punya power juga gitu, karena nggak bisa terus dari laki-laki. Makanya dibentuk aku jadi seorang yang emang harus kuat, berprestasi gitu lah. Dari SD juga harus kayak ranking terus gitu, dari TK. Sedangkan namanya anak SD yang udah harus ranking segala macem, masuk kelas sana sini juga prestasi akademik sama non akademik kayak harus balance, kayak ikut renang lah, ikut kelas musik segala macam. Sedangkan itu kan bukan basic saya, bukan apa yang saya senangi gitu. Sampai SMP sama SMA dan apalagi kuliah sekarang lagi, saya ngerasa benar-benar terbatas aja sih ruang geraknya, ruang ekspresinya. Dan sekarang kayaknya saya ngambil psikologi karena sebenarnya kayak berobat jalan itu ya Bu, dari awal. Kayak gimana sih cara saya mengenali pikiran saya, cara saya menangani apa yang saya rasakan, dan juga emang tujuannya kan emang buat itu, tapi karena orang tua mungkin punya tujuan lain buat saya, kalau lanjut buat pendidikan, orang tua mintanya saya magister, saya pengen jadi seorang psikolog gitu. Jadi ya saya mencoba buat menjalankan keinginan orang tua dan juga menjalankan apa yang saya inginkan, seperti itu. Oke, berarti kalau ibu boleh tahu S1-nya berarti kamu psikolog? Iya, saya satu psikolog. S1 psikolog, S2 master psikologi. Iya. Dan juga PPG gitu ya? Iya. Nah, kamu bilang tadi kamu gak pengen jadi guru. Lalu bagaimana pengalaman kamu waktu PPG? Kamu bisa menjalani pengalamannya? Saya oke-oke aja ya Bu, karena agak jomplang, agak unik gitu mungkin ya, karena awalnya kan saya menangani orang umum, orang dewasa di psikologi, terus tiba-tiba saya jadi calon guru gitu ya, seperti itu. Oke-oke aja sih, cuman karena saya ngambil PPG juga BK ya gitu, jadi masih beda-beda belakang materi, cuman ada beberapa culture yang beda gitu. Saya harus ketemu sama siswa-siswa, anak-anak, saya magang juga di SMP, anak kecil gitu, kayak iya sih seru juga ya ternyata. Selama saya PPG tuh lebih kayak nguat-nguatin diri gitu loh, karena ini orang tuh pengennya gini loh, pengennya saya gini, jadi sebenarnya seneng gak seneng harus saya jalan aja. Tertekan sih sebenarnya ya Bu, cuman ya udahlah, mau gimana lagi. Dari kecil kamu sudah mengalami banyak hal, khususnya dari keluarga kamu sendiri gitu ya. Lalu dari kecil kan kamu tadi bilang kamu sudah banyak tekanan gitu, tapi kamu bisa nggak menjalaninya sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang nggak bisa, saya nggak mungkin bertahan sampai sekarang Ibu. Tapi kalau dibilang bisa juga, saya kayak kalau istilah zaman sekarang sambil dialo gitu loh Bu, kayak gitu. Kalau dibilang nggak bisa, ya ini buktinya saya sampai di tahap ini gitu kan. Kalau dibilang bisa juga, saya nggak mungkin nyampe konseling sama ibu, itulah kayak gitu. Kalau bilang ya, saya bisa nggak bisa aja sih Bu, dibisa-bisain, dibisa-bisain aja. Oke, apa orang tua kamu tahu tentang hal ini? Enggak. Karena saya kalau masalah ini tuh di keep aja. Juga saya juga kan
nggak begitu deket ya dengan orang tua. Terus juga nggak bisa berekspresi banyak karena papa saya kan sibuk sekali ya, Masya Allah, sampai sekali kegiatannya. Ibu saya juga sangat padat gitu kegiatannya. Saya tuh banyak bercerita sama adik saya, abang saya juga kan di luar kota. Jadi emang di rumah tuh saya nggak begitu banyak terbuka, apalagi masalah kayak gini terkait perasaan saya, apa yang saya alami orang tua nggak tahu. Oke, sebelumnya Ibu berterima kasih banget kamu cerita ke Ibu, ya, kamu udah mau percaya sama Ibu gitu ya. Lalu dari semua cerita yang ada gitu ya, dari kan kamu bilang kamu ada tekanan dari mana-mana, kamu emosional, terus kamu juga merasa kamu bingung gitu dengan situasi ini. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dari cerita dengan Ibu gitu? Saya tuh pengen, kalau dibilang solusi sih mungkin bisa dibicarakan ya Bu, tapi saya tuh pengen bisa menerima aja sih Bu, apa yang terjadi buat saya sekarang, karena bisa denial aja, kenapa sih aku harus kayak gini, kenapa sih sedangkan orang lain kok bisa hidupnya kayak gitu ya, kenapa aku nggak bisa kayak orang lain gitu. Jadi emang pengen menerima aja, karena kan kita nggak bisa mengubah apa ya Bu, apalagi melihat karakter orang tua saya yang keras itu, yang otoriter lah gitu kasarnya. Jadi kayak udahlah nggak ada yang bisa dirubah kecuali ya mungkin ngerubah cara pandang saya aja. Oke. Nah, tadi juga kamu udah bilang kalau kamu pengen di skala 5 di mana kamu masih ada rasa pressure tapi kamu bisa menghandle-nya, dan juga kamu ingin menerima apa yang udah terjadi gitu ya. Lalu selama ini apa yang kamu lakuin gitu untuk bisa menerima itu, atau apa yang kamu lakukan ketika kamu berada dalam tekanan ini? Biasanya yang aku lakuin tuh paling kayak apa ya, tidur sih Bu, paling kalau aku biasanya diem aja nggak ngelakuin apa-apa. Itu makanya kayak saya bener-bener tugas prokrastinasi ya, karena kalau ngerasa ada tekanan, ada pressure, tugas banyak, itu makin pressure lagi, ujungnya nggak saya kerjain kan, diem aja nih, ya tidur, scroll. Oke, jadi kamu dalam menghadapi apa yang terjadi, kamu memilih untuk tidur gitu, scroll media sosial dan healing gitu ya istilahnya gitu. Lalu ketika kamu tidur, ketika kamu scroll media sosial, apa kamu lebih merasa lebih baik gitu? Enggak sih Bu, malah kayak pas tidur pun kayak masih kebanyakan tugas-tugas, bahkan kayak sampai ke bawah mimpi karena saking diinget-inget terus kali ya, sampai ke bawah mimpi. Lalu mengapa kamu masih bertahan dengan habit seperti itu gitu? Karena kan kamu bilang itu sebenarnya masih ke bawah mimpi gitu ya. Terus tapi Ibu pengen tanya alasan kenapa kamu masih mempertahankan habit itu? Karena sebenarnya bingung dan nggak punya teman buat cerita gitu, jadi kayak numpuk banyak emosi ya, saya kan lemas sampai kayaknya gara-gara itu aja, dan emang nggak ada insight dari orang gitu. Nah saya kan tertutup ya, itu di luar juga, lagi saya nggak banyak teman, saya mungkin orang bilangnya saya pendiam dan sebagainya Bu. Saya nggak punya insight baru dari orang luar, terus juga dari orang tua kasarnya yang nggak bisa ngasih pemahaman saya bingung harus ngelakuin apa gitu, jadi kayak bingung, banyak sedihnya dan sebagainya. Rasa juga ya lebih banyak teman, karena kan diem ya, orang bilang kaku orangnya, terus juga mungkin ada bilang yang judes gitu. Terus karena sebenarnya bukan judes, bukan kaku, karena memang di keluarga saya terbiasa komunikasi seperti itu, jadi saya bingung harus mulai percakapan sama orang tuh kayak gimana, kecuali kalau lagi kayak gini saya benar-benar udah capek dengan ngeluapin gitu ya Bu. Makanya saya bisa banyak ngomong sama Ibu karena memang nyaman juga gitu loh. Kenapa saya masih kayak gitu ya, karena emang nggak punya tempat sharing aja sih, jadi kayak emang saya keep semuanya sendiri, saya pendam semuanya sendiri, ujung-ujungnya kan saya lemas, saya capek, udah nggak punya energi lagi buat ngelakuin hal-hal kayak sekedar nugas lain sebagainya. Oke, tadi kamu bilang karena dari keluarga kamu juga jadi pribadi yang kaku dan punya banyak teman gitu ya, sehingga gak bisa meluapkan perasaan kamu seperti itu. Sebelumnya saya bilang Ibu bangga karena kamu bisa bertahan sampai sekarang dengan kondisi kamu yang kamu bilang tertekan gitu ya dari kecil gitu. Pasti gak mudah ada di posisi kamu
ibu tahu gitu, itu pasti sulit gitu untuk kamu, tapi kamu bisa bertahan dan memilih untuk bercerita ke ibu. Itu udah satu hal yang sangat membanggakan gitu ya. Nah, it's okay. Lalu Sedih banget maaf ya Bu, emosional. it's okay. Maaf ya Bu, Nggak apa-apa. karena kan saya nggak pernah cerita gitu sama orang sebelumnya, terus saya juga nggak pernah validasi sama orang tua perasaannya gitu, terus kayak nggak pernah tanya kalian seperti apa, nggak ya kalian kayak nggak pernah punya teman cerita gitu loh Bu. Kayak saya bener-bener stuck sama bingung aja sih sekarang. Bagi kamu ya, di sini ibu pengen ngebantu kamu biar kamu bisa lebih baik lagi perasaannya, nah, biar kamu bisa punya teman untuk cerita ke ibu seperti itu. Lalu menurut kamu dari apa yang kamu sudah lakukan itu sebenarnya pengaruhnya apa gitu ke diri kamu, dari kamu yang katanya suka tidur, scroll media dan lain sebagainya, itu menurut kamu kayak gimana? Itu baik apa enggak? Jelas ya Bu, katanya baik apa enggak, jelas pasti nggak baik lah itu pengaruhnya. Karena dari masalah kesehatan aja sekarang udah saya rasain gitu, kayak gampang sakit karena mungkin jarang istirahat, imun saya turun, jadi tiap ada teman yang sakit gampang ketularan gitu lah. Terus selain itu juga itu kayak saya bilang tadi, komunikasi saya sama orang tua semakin buruk, apalagi saya nggak tahu. Jadi kayak semakin harus buat pulang, apalagi saya alasannya jauh, orang tua saya kan di Lampung, saya di Bandung. Alasannya itu pasti kayak ke kesehatan juga udah biasa banget sih, karena saya stres ya, terus juga saya capek, imun saya menurun sepertinya. Jadi ketika ada teman yang sakit, ada teman yang memang bawa virus dari luar tuh saya kayak langsung ketularan gitu loh, gampang banget sakit. Selain itu juga emosional saya jadi benar-benar stabil. Even saya kuliah psikologi pun gitu ya Bu, saya kayak ngerasa nggak bisa kontrol diri saya sendiri gitu. Terus orang tua juga pasti jadi jauh banget komunikasi sama saya jadi malas banget pulang kalau nggak ada kayak event-event besar kayak Lebaran atau kayak Idul Adha, atau ada keperluan-keperluan yang mepet dan besar. Saya selalu bilang capek pulangnya karena kan jauh. Karena kalau misalnya orang tua saya kan beda pulau ya Bu, jadi saya selalu beralasan kalau misalnya pulang tuh harus naik pesawat lah gitu, atau misalnya kalau nggak naik pesawat kayak naik kapal air, dan itu perjalanan sampai sehari semalam. Saya selalu beralasan capek, banyak tugas dan lain sebagainya. Apalagi saya di sana tuh udah atmosfernya panas, karena saya kan tinggal di daerah Kalimantan, jadi di sana panas. Di Bandung tuh kan dingin banget. Ketika gimana ya, udah panas dengan situasi rumah yang menurut saya panas juga, itu kan bikin kesehatan mental saya gak nyaman lah gitu kayak gitu. Jadi saya semakin jauh dari orang tua, dengan teman-teman juga, dan pastinya perkuliahan saya terhambat gitu. Oke, dari beberapa hal yang kamu ceritakan berarti kamu menyadari gitu ya, sebenarnya ada hal-hal yang menurut kamu itu berdampak kurang baik gitu untuk diri kamu sendiri. Ibu juga pengen nekanin di sini bahwa reaksi orang tua, terus kayak misalnya reaksi teman-teman, dan juga tekanan-tekanan dari orang tua itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindarkan gitu ya. Mau kita menghindari sebagaimanapun juga itu di luar kendali kita gitu ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, lalu menurut kamu apa yang bisa kamu perbaiki gitu? Satu hal kecil yang bisa kamu perbaiki biar diri kamu itu bisa merasa lebih baik gitu untuk kedepannya. Yang bisa perbaiki mungkin sekarang tuh lebih kayak ke penerimaan diri aja sih Bu. Terus kayak manajemen waktu, terus juga manajemen diri sih pasti ini ya. Karena yang jadi hambatan saya sekarang tuh tugas sih Bu. Tugas kan tugas dari profesi sama tugas dari magister ya Bu. Itu kan pasti numpuk banyak banget, dan saya nggak kerjain, kayak ditunda-tunda. Kalau saya punya manajemen waktu yang lebih bagus dan bisa manage diri dengan lebih baik juga, pastinya tugasnya nggak akan numpuk lah, kayak gitu. Jadi mungkin dari prokrastinasi itu membuat kamu jadi gak nyaman gitu ya. Betul. Lalu hal-hal
kekecilan yang kamu lakukan adalah kamu bisa mengerjakan tugas secara setidaknya secara sedikit tepat waktu dan sedikit demi sedikit ya, dicicil. Oke. Lalu tugas-tugas dari PPG dan tugas-tugas dari magister ini tuh sebenarnya bisa kamu kerjakan atau tidak? Bisa sih Bu, karena kan sekarang juga saya magister udah semester 2 ya. Mau akhir sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bukan beban tugas ya, bobot mungkin atau apa sih, kayak tingkat kesulitannya sebenarnya nggak yang susah banget. Cuma karena saya malas mungkin ya, saya juga merasa kayak stres, jadi nggak saya kerjain gitu. Oke. Tapi dengan kamu bilang kamu planning untuk bisa memanajemen waktu dan memanajemen tugas dengan baik, apakah kamu akan melakukan hal tersebut? Iya sih Bu, pasti, karena kan saya juga pengen lebih baik lah hidupnya Bu ya. Kapan waktunya? Ya secepatnya, mungkin kalau sekarang atau besoknya yang nggak memungkinkan itu paling besok atau kalau minimal maksimal banget saya udah harus mulai berubah tubuh sekarang. Oke, jadi kamu sudah punya rencana untuk mulai berubah gitu. Betul. Gue sangat bangga karena kamu akhirnya bisa memikirkan bahwa kamu ingin berubah gitu. Nah, berubah juga ibu tahu itu hal yang gak gampang gitu. Tapi dengan kamu mempunyai niat dan kamu mempunyai rencana, itu sudah membuktikan bahwa kamu tuh sebenarnya sudah berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kira-kira dengan perubahan ini, perubahan kecil yang kamu ingin ubah, apakah akan berdampak baik nggak buat kamu pribadi? Berdampak sih, pasti berdampak. Oke. Lalu ibu pengen nanya, kalau misalnya di PPG itu kamu tadi kan bilang ada rasa senangnya ya, ketemu anak-anak gitu ya. Betul. Terus selain ketemu anak-anak, kamu ngapain aja pas PPG itu? Sebenarnya kayak belajar lebih kenceng aja sih Bu, karena itu kan kayak pindah posisi ya. Yang tadinya saya psikolog jadi seorang pendidik, yang benar pendidik. Itu sih kayak belajarnya agak lebih banyak. Pas di awal tuh di-push banget. Sekarang kan saya PPG udah selesai juga, udah semester 2 gitu. Jadi di awal-awal semester tuh saya benar-benar push buat bisa ngejar ketinggalan saya dibanding teman-teman saya yang lain. Karena teman-teman yang lain tuh kebanyakan mereka emang bidang pendidikan itu loh. Yang satunya mereka pendidikan, jadi lanjut profesi. Sedangkan saya kan satunya psikologi. Jadi ketika saya pindah itu kan banyak materi yang saya pahami. Jadi saya nge-push di sana aja sih, belajarnya lebih giat, bahkan ekstrim mungkin sebelumnya. Iya, makanya saya sekarang tuh kayak burnout, capek gitu loh. Karena sebelumnya udah belajar mungkin terlalu nge-push ya, terlalu giat gitu. Oke, nah sebenarnya menurut ibu ya, kamu tuh jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Bahkan kamu tadi udah bilang orang-orang udah dari pendidikan masuk PPG, sedangkan kamu bukan dari pendidikan masuk PPG dan kamu bisa melewati itu gitu. Nah, maksudnya dari kamu yang bukan pendidikan dan kamu memutuskan untuk PPG sampai mengikuti sampai akhir pun itu tuh hal yang membanggakan gitu. Dan menurut ibu, dengan kamu memberikan sedikit kelembutan untuk diri kamu sendiri, mungkin kamu akan bisa merasa lebih tenang gitu. Karena apa yang kamu lakuin itu udah bagus banget gitu. Kamu udah kerja keras banget dari awal. Mungkin kalau ibu yang ada di posisi kamu juga, ibu belum tentu bisa gitu. Tapi kamu bisa melakukan itu semua. Jangan lupa untuk terima kasih sama diri kamu sendiri, dan jangan lupa untuk jangan terlalu keras lah gitu ke diri kamu sendiri. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih baik atau gimana? Udah sangat baik sih Bu. Enggak sangat baik, tapi mungkin buat sekarang benar-benar sangat baik karena apa yang saya pendam itu keluar gitu. Sebenarnya kan saya nggak pernah sampai kayak gini ya Bu sama orang ini, apalagi saat menceritakan keluarga saya gitu, karena saya tuh termasuk orang yang menjaga nama baik lah gitu ya, apalagi orang tua saya itu pendidik itu kan, dosen gitu, jadi kayak saya harus menjaga marwah beliau sebagai seorang dosen gitu.
Terus saya bisa bercerita sama ibu, saya sangat nyaman ya kayak gitu, kayak sebagian dari beban di pundak saya hilang sekarang. Oke, syukur kalau gitu. Lalu nanti kamu mulai merencanakan bisa gitu ya menjalankan planning kamu. Nah nanti kalau sudah dijalankan kita ketemu lagi di mana. Jadi nanti kamu menceritakan perubahan-perubahan kecil yang sudah kamu lakukan dan juga hasil dari perubahan-perubahan tersebut. Nah mungkin sekian yang bisa. Mungkin sekian sesi konseling kita hari ini. Ibu berharap dengan adanya sesi konseling ini kamu bisa menjadi lebih baik dan mempunyai itu perubahan-perubahan kecil yang akan kamu lakukan ke depannya seperti itu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu, terima kasih juga karena udah dengerin saya cerita, udah dengerin saya curhat segala macam, udah memvalidasi perasaan saya. Ini kan emang itu kan belum pernah saya dapetin ya dari orang lain, even itu dari keluarga saya sendiri. Itu saya benar-benar merasa sangat terbantu dengan kehadiran Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Rani. Semoga baik ya. Iya.